Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Yang alhamdulillah pada kali ini kita sudah memasuki Ramadan yang ke-18. Salawat beriring salam marilah kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Semoga kelak kita sebagai pengikutnya dapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Bapak mendapatkan amanah untuk mengisi acara pesantren Ramadan SMPIT Said Naum dengan tema menggapai kemuliaan di bulan Ramadan. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah, penuh rahmat, dan penuh ampunan. Dan itu yang menjadikan bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Akan tetapi, apa yang menyebabkan bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia? Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Al-ayat. Bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Qur'an. Jadi bulan Ramadan mulia karena adanya Al-Qur'an yang diturunkan pada bulan itu. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya segala sesuatu yang bersentuhan dengan Al-Qur'an ia akan menjadi mulia. Contoh lain, kita lihat malaikat Jibril alaihissalam yang ditugaskan oleh Allah untuk menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, ia menjadi malaikat pemimpinnya para malaikat. Kemudian kita lihat Nabi Muhammad SAW yang Allah turunkan kepadanya Al-Quran. Nabi Muhammad menjadi nabi yang paling mulia di antara nabi-nabi yang lain. Kemudian kita lihat para sahabat Umar bin Khattab dan yang lain-lain ketika dahulu sebelum memeluk Islam mereka belum beriman. Akan tetapi ketika cahaya Al-Quran masuk ke dalam hati mereka, mereka pun berubah dan menjadi seorang yang membela Islam. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya pada zaman dahulu saja Al-Quran memberikan kemuliaannya. Kalau kita lihat pada zaman sekarang, banyak anak-anak hingga orang dewasa menghafal Al-Quran dan Allah memuliakannya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Fa inna lillahi ahlin," karena sesungguhnya Allah punya keluarga fil ard, di bumi. Para sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Hum ahlul Quran wa khassah." Mereka adalah ahlul Quran. Siapakah ahlul Quran itu? Ahlul Quran adalah orang-orang yang senantiasa membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dan mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi pada bulan Ramadan ini bisa dikatakan bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Jadi salah satu untuk menggapai kemuliaannya yaitu dengan memperbanyak berinteraksi dengan Al-Quran. Bagaimana? Dengan cara membaca, menghafal, memahami, dan mengamalkan isi Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'tikum syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran karena kelak nanti Al-Quran akan menjadi penolong kalian bagi para pembacanya. Al-Quran adalah salah satu yang dapat memberi syafaat kelak nanti di yaumil akhir. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bulan Ramadan ini
bulan penuh rahmat, yang dimana amalan dilipat gandakan. Marilah kita memperbanyak membaca Al-Quran. Karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu akan dikali lipatkan 10. Itu jika kita membaca Al-Quran di luar bulan Ramadan. Ketika di bulan Ramadan, seluruh amalan dilipat gandakan, termasuk membaca Al-Quran. Di dalam bulan Ramadan, jika kita membaca Al-Quran, maka amalannya akan dilipat gandakan 10-700 kali lipat. Masya Allah, amat banyak pahala yang mengalir jika kita membaca satu huruf saja dari Al-Quran. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya untuk menggapai kemuliaan di bulan Ramadan, kita harus mendirikan sholat malam. Apa yaitu sholat malam? Yaitu bisa sholat tarawih, witir, dan qiyamul lail. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang mendirikan sholat pada bulan Ramadan di malam hari, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Anak-anakku sekalian, janganlah sampai meninggalkan sholat malam ini, ya. Karena sholat tarawih ini hanya ada 1 tahun sekali di bulan Ramadan. Jangan sampai meninggalkan sholat tarawih dan sholat sunnah yang lainnya hanya dengan bermain-main, ya. Usahakan kita jangan meninggalkan sholat tarawih, witir, dan qiyamul lail, karena balasannya dosa-dosa kita akan diampuni yang terdahulu. Kemudian untuk menggapai kemuliaan di bulan Ramadan, kita harus banyak-banyak berbagi kepada sesama. Misal, memberi makan kepada orang miskin, memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Insya Allah bukan hanya mulia di sisi manusia, akan tetapi mulia juga di sisi Allah jika kita saling berbagi kepada orang yang membutuhkan. Selanjutnya Bapak akan menceritakan satu kisah hadis, yang mana hadis ini yaitu tentang doa malaikat Jibril alaihissalam yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah hendak berkhutbah dan menaiki anak tangga, Rasulullah mengucapkan amin, amin, dan amin. Lalu ketika telah usai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa tadi kau mengatakan amin, amin, dan amin?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya, tadi malaikat Jibril mendatangiku dan berkata, celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan tetapi tidak diampuni dosanya." Ketika aku menaiki tangga kedua, malaikat Jibril berkata lagi, "Celakalah seorang hamba yang apabila mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya masih hidup, tapi tidak menyebabkan dirinya masuk surga." Ketika aku menaiki tangga ketiga, Jibril alaihissalam berkata, "Celakalah seorang hamba yang mendapati namamu disebut tapi tidak bersalawat kepadamu." Ada banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa, hanya lapar dan haus. Itu dikarenakan mereka tidak melakukan kebaikan-kebaikan yang ada pada bulan Ramadan. Sungguh sangat disayangkan. Jangan sampai kita menyesal. Karena apa? Karena kita melalui bulan Ramadan tetapi dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh misalnya, dalam bulan Ramadan ini kita bukan banyak melakukan kebaikan-kebaikan tetapi kita malah melakukan perbuatan atau mengerjakan pekerjaan yang tidak ada manfaatnya, seperti bermain game atau hura-hura atau menghabiskan waktu yang tidak ada gunanya. Yang kedua yaitu orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu darinya masih hidup tapi tidak menyebabkan dirinya masuk surga. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kalian masih mempunyai kedua orang tua, maka mulai dari sekarang berbaktilah kepadanya. Jangan kita melawan, jangan kita mendurhakai kedua orang tua, jangan membuat mereka marah.
ya, berusaha membuat kedua orang tua kita bahagia, senang dengan keberadaan kita. Dengan adanya pandemi corona seperti ini dan kita dirumahkan, ini adalah saat yang tepat untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dengan cara apa? Dengan meringankan pekerjaan kedua orang tua di rumah. Seperti apa? Seperti memasak, membersihkan rumah, atau mencuci pakaian kedua orang tuanya. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat kisah Uwais Al-Qarni yang namanya terkenal di langit. Uwais Al-Qarni adalah orang yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Sampai ketika ia ingin berjumpa dengan Rasulullah, ia belum sempat bertemu sama sekali dengan Rasulullah karena ia ingin menjaga ibunya yang sedang sakit. Sampai Rasulullah berpesan kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, jika kau menemui seorang yang bernama Uwais Al-Qarni di Yaman, maka minta doalah kepadanya dan mohon ampunlah. Niscaya Allah akan langsung mengabulkannya. Nah, itu adalah balasan bagi orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ketika berdoa langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu celakalah orang yang apabila mendengar nama Nabi Muhammad SAW akan tetapi dia tidak bersalawat kepadanya. Bapak berpesan bahwasanya di bulan Ramadan ini ketika ada banyak wabah, kita banyak-banyaklah bersalawat kepada Rasulullah SAW. Semoga Allah merahmati Ramadan kali ini dan memberikan keberkahan dan kemuliaannya pada bulan ini. Semoga amalan-amalan yang kita kerjakan pada bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat Bapak sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.